Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Evernight. Film ini berkisah mengenai seorang pemuda yang bernama Ninki. Di saat dulu keluarganya dibantai dan dibunuh hingga menyisakan dirinya seorang. Di saat itu juga ia masih kecil, membulatkan tekad untuk membalaskan dendam kematian keluarganya kepada seorang jenderal kerajaan yang telah membunuh sanak keluarganya. Setelah beranjak dewasa, ia berkeinginan masuk ke dalam sebuah akademi untuk berlatih ilmu bela diri dan melatih kekuatan sihir, agar kelak ia bisa menjadi kuat dan membalaskan dendam kepada seseorang yang telah membunuh keluarganya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pemeran utama di film ini yang bernama Ninki. Di sana ia beserta rombongan prajurit sedang berkuda untuk menjalankan sebuah misi. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka melihat beberapa orang yang tewas. Di saat mereka mengecek, ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Mereka pun diserang oleh bandit di gurun pasir tersebut. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Di dalam pertarungan tersebut, Ninki melihat teman-temannya habis dibunuh oleh para bandit hingga menyisakan dirinya seorang. Hal tersebut membuat ia seketika menjadi marah. Akhirnya ia mengeluarkan dua pedang dari punggungnya dan membantai habis para bandit di sana. Kini tersisa dua bandit lagi. Mereka pun lari ketakutan. Namun usaha mereka sia-sia karena di ujung jalan terdapat sebuah jurang. Sesaat, salah satu bandit di sana mengetahui kalau Ninki merupakan seorang pendekar pemotong kayu yang berasal dari Danau Subi. Dan gelar tersebut Ninki dapatkan karena ia merupakan pendekar dua pedang yang sangat ditakuti. Tanpa basa-basi, bandit itu pun seketika dibunuh hingga tewas. Dan Ninki berhasil menghabisi seluruh bandit seorang diri. Di lain sisi, jauh dari sana terdapat sebuah suku yang bernama suku Mo. Diceritakan seorang putri kerajaan dari negara Tang telah dipaksa menikah dengan ketua suku Mo. Namun di saat itu juga ketua suku Mo telah tewas, yang dimana adat di suku Mo apabila suami mereka tewas, sang istri juga harus dibunuh supaya bisa bertemu di alam baka. Dan putri dari negara Tang yang bernama Liu, ia pun akhirnya bertukar posisi dengan pelayannya. Dan pelayan inilah yang akan berkorban untuk Liu. Setelah itu, pelayan tadi dibawa dan hendak dibakar. Setelah prosesi pembakaran dimulai, tetua dari suku Mo menyadari kalau itu bukanlah Liu, melainkan seorang pelayan. Ia mendapatkan gambaran kalau Liu telah melarikan diri. Alhasil, Liu beserta anak kecil yang ia bawa dikejar oleh pasukan suku Mo.
Namun, Liu berhasil diselamatkan oleh seorang guru yang berasal dari negaranya, yang memiliki misi untuk menyelamatkan Liu. Dan guru tersebut bernama Guru Lu. Sesaat Guru Lu menggunakan kekuatannya untuk menerbangkan sebuah pisau dan membunuh seluruh pasukan Sukumo hingga tak tersisa. Liu merasa tenang karena bala bantuan telah tiba untuk menolongnya. Dan orang yang memiliki kekuatan sihir seperti Guru Lu digelar sebagai cantrik. Singkat cerita, Ningki akhirnya telah tiba di pangkalan perbatasan negara Tang. Semua orang menyambutnya dengan gembira. Namun jenderal dari pasukan di sana yang bernama Ketua Ma merasa heran karena hanya Ningki seorang yang kembali dengan selamat. Saat ini, Ningki memiliki seorang adik angkat yang bernama Sang Sang. Dan Sang selalu memanggil Ningki dengan sebutan Tuan Muda. Jauh di sebuah tempat, ada sebuah istana yang bernama Istana Siling. Terdapat sebuah ritual pengangkatan seorang pangeran muda yang bernama Long King, yang berasal dari negara Yan. Istana Siling bisa dikatakan sekte sesat yang memiliki tujuan untuk membangkitkan iblis neraka agar bisa menguasai dunia. Sesaat kita dibawa flashback ke masa lalu dari Long King, yang dimana ia dipaksa untuk masuk ke dalam istana Siling oleh seorang raja dari negaranya, yaitu negara Yan. Apabila ia menolak, sang raja akan membunuh ibunya. Maka dari itu ia mau tidak mau masuk ke dalam istana Siling agar menjadi kuat. Singkatnya, Putri Liu telah tiba di kota Wangcheng, kota yang terdapat para pasukan untuk menjaga perbatasan tempat tinggal Ningki. Ia pun menemui Ketua Ma dan meminta Ketua untuk memberikannya beberapa pasukan yang kuat untuk mengawalnya kembali ke negara Tang. Liu akhirnya dibawa ke sebuah tempat untuk bertemu dengan seseorang prajurit terkuat di sana, yaitu Ningki. Namun yang ia dapati, Ningki beserta pasukan lainnya sedang minum-minum dan bersenda gurau. Dan ia melihat Ningki tidak seperti prajurit yang kuat. Ningki yang kesal lalu mengerjainya dengan bunglon kesayangan miliknya. Hal tersebut membuat sang putri menjadi marah dan pergi dari sana. Kembali ke istana Siling. Kini, Long King telah menjadi pangeran di sana, dan ia memiliki misi untuk mencari seseorang yang merupakan putra neraka. Dan pemimpin istana Siling menggunakan sebuah topeng yang hingga sampai saat ini belum disebutkan namanya. Kalau gitu kita kasih nama Reki, oke? Oke, kita panggil saja namanya Reki. Di lain sisi, Ningki sedang mengobrol dengan Ketua Ma, dan mereka berdua terlihat akrab satu sama lain karena Ningki ini merupakan prajurit kesayangan yang dibesarkan oleh Ketua Ma. Di sana, Ningki disuruh untuk mengantar Tuan Putri kembali ke negara Tang. Namun Ningki menolak perintah tersebut karena 2 bulan lagi ia akan mengikuti sebuah tes agar bisa masuk ke dalam sebuah akademi. Sesaat Ketua Ma mengatakan kalau akademi itu berada di negara Tang. Apabila Ningki berhasil mengantar Putri Liu dengan selamat, kesempatan dirinya untuk masuk ke dalam akademi juga semakin besar. Mendengarkan hal itu, Ningki akhirnya menyetujuinya. Raja negara Tang yang bernama Zhong Yi mendapatkan kabar kalau putrinya sedang dalam bahaya dan saat ini sedang di perjalanan pulang. Sang raja memerintahkan keselamatan anaknya tersebut. Siapapun yang berani melukainya, berarti orang tersebut harus dibunuh. Keesokan harinya, Ningki dan Sang bersiap pergi dan meninggalkan rumahnya. Terlihat Sang menangis karena ia merasa tak bisa melupakan kenangan dirinya di rumah tersebut. Ningki berusaha menenangkannya dan mengajaknya untuk pergi sekarang. Setelah itu, Ningki yang telah pergi dihampiri oleh Ketua Ma. Di sana Ketua Ma sangat bersedih karena harus berpisah lama dengan prajurit kesayangannya. Demi menghilangkan kesedihan itu, Ningki menitipkan bunglon binatang kesayangannya, dan ia mau bunglon tersebut harus tetap hidup di saat ia kembali nanti.
Dan Ningki meminta Ketua Ma untuk tak usah menangisi kepergiannya, karena ia pergi untuk menjadi kuat agar bisa membuat Ketua Ma menjadi bangga kepadanya. Singkat cerita, setelah jauh berjalan, tiba-tiba Putri Liu menghentikan perjalanan tersebut dan mau berkemah di wilayah sana. Sesaat Ningki tidak setuju karena wilayah tersebut sangat berbahaya. Namun sang putri tidak peduli dan tetap ingin membangun tenda di sana. Akhirnya, Ningki mengajak Sang untuk segera meninggalkan tempat tersebut karena ia sangat paham dengan wilayah itu dan sangat berbahaya baginya untuk tetap tinggal di sana. 学那么多年，直接从来没错过。走了，辛苦追求下来。不容易，拼着命才在这世界上活。 Namun kepergiannya diketahui oleh Liu. Ningki menjelaskan tempat yang mereka pijaki saat ini sangatlah berbahaya. Namun tetap saja Liu tidak percaya akan hal tersebut. Dan tiba-tiba apa yang dikatakan Ningki ternyata benar. Terlihat para pasukan di sana telah diserang oleh pasukan yang tidak dikenal. Setelah itu, Ningki berusaha membantu Liu untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang masih berada di dalam kereta. Dan Liu bersembunyi di sana. Sedangkan Ningki menghadapi pasukan yang menyerang mereka. Terlihat seorang pria bertubuh besar melempar sebuah pohon yang hampir mengenai Sang. Ningki dengan cepat menyelamatkan adiknya tersebut. Namun naasnya, ia yang justru terkena pohon itu sehingga ia menjadi pingsan. Tak ambil diam, Guru Lu langsung keluar dari kereta dan mengalahkan pria gemuk tersebut dengan kekuatan sihir miliknya. Sesaat, Ningki akhirnya terbangun dan ia melihat seseorang yang sangat cepat. Saking cepatnya, orang tersebut sampai-sampai tidak bisa terlihat. Dan ternyata orang tersebut merupakan salah satu dari suku Mo yang memiliki kekuatan sihir iblis di tubuhnya. Guru Lu melawan pria tersebut dan pertarungan sengit pun terjadi. Adu kekuatan pun tak dapat terhindari. Sesaat Guru Lu terlihat kewalahan melawannya. Untung saja Ningki dengan cerdik memanah pria tersebut dari belakang, yang membuat pria itu akhirnya tewas di tempat dan meledak. Sang dengan cepat membuka payung dan berhasil melindungi sang putri dari ledakan tersebut. 李大师， 你没事吧？ 公主放心，老臣无碍。 Singkat cerita, pasukan yang dimiliki oleh Putri Liu menghampiri Ningki. Dari sinilah mereka tahu kalau Ningki merupakan prajurit terhebat yang digelar prajurit pemotong kayu dari Danau Subi. Mengetahui hal tersebut, mereka bertiga pun lari ketakutan. Dan part pertama pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.